Membuka jalur pendakian di Gunung Kemang. Malam itu, 3 sahabat, Kang Dalung, Mang Ali, dan Mang Ujang, mendapat tugas dari warga untuk membuka jalur pendakian lama di Gunung Kemang yang sudah bertahun-tahun tertutup semak belukar. Konon, jalur itu ditinggalkan karena sering terjadi kejadian aneh. Namun mereka menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki. Pagi hari mereka berangkat membawa golok, parang, dan bekal secukupnya. Awalnya perjalanan berjalan lancar, semak dibersihkan, ranting dipotong, dan jalur lama mulai terlihat kembali. Menjelang sore, mereka menemukan sebuah pohon besar yang berdiri sendirian di tengah jalur. Batangnya sangat tua dan dipenuhi akar yang menjulur seperti tangan. Aneh, pohon ini tidak ada di peta lama, kata Mang Ali. Kang Dalung mengangkat bahu lalu mulai menebas semak di sekitarnya. Saat parang mengenai akar pohon, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari dalam hutan. Mereka berhenti bekerja. Mungkin suara burung, ujar Mang Ujang, meski wajahnya mulai pucat. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jangan ganggu. Ketiganya saling berpandangan. Matahari mulai tenggelam. Mereka memutuskan mendirikan tenda dan melanjutkan pekerjaan esok pagi. Malam semakin gelap, kabut turun menyelimuti hutan. Saat sedang minum kopi di depan tenda, Mang Ujang melihat sosok putih berdiri di antara pepohonan. Kang, itu siapa? Kang Dalung menoleh. Di kejauhan terlihat seorang wanita berambut panjang berdiri diam membelakangi mereka. Ketika disorot senter, sosok itu menghilang. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Tengah malam, suara langkah kaki mengelilingi tenda. Krek, krek, krek. Seolah ada seseorang berjalan perlahan mengitari mereka. Mang Ali mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun bekas jejak kaki berlumpur terlihat mengelilingi tenda berkali-kali. Menjelang pukul 2 dini hari, terdengar suara tebasan parang dari arah jalur yang mereka buka. Klek, klek, klek. Padahal semua parang mereka tersimpan di dalam tenda. Kang Dalung memberanikan diri melihat keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok tinggi hitam sedang menebas semak-semak sendirian menggunakan parang berkarat. Sosok itu bekerja seperti manusia membuka jalur. Tapi saat menoleh, wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, maupun mulut. Kang Dalung langsung menutup pintu tenda. Mereka bertiga membaca doa sampai suara tebasan itu berhenti sendiri. Keesokan paginya, mereka terkejut melihat jalur yang semalam belum selesai ternyata sudah terbuka sepanjang ratusan meter. Tidak ada bekas manusia lain. Di ujung jalur baru itu mereka menemukan sebuah batu tua bertuliskan, "Jangan membuka jalan menuju puncak yang terlupakan." Merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka memutuskan turun gunung. Sejak saat itu, jalur tersebut kembali ditutup oleh warga. Hingga sekarang, beberapa pendaki yang nekat mencari jalur lama Gunung Kemang mengaku masih mendengar suara parang menebas semak di tengah malam. Padahal ketika dicari, tidak ada seorang pun di sana. Hanya kabut tebal dan suara langkah yang perlahan menghilang ke dalam hutan. Setelah turun dari Gunung Kemang, Kang Dalung, Mang Ali, dan Mang Ujang berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Namun bayangan sosok berbaju putih yang mereka lihat di tengah hutan terus menghantui pikiran mereka. Seminggu kemudian, seorang warga datang ke rumah Kang Dalung. "Kang, ada pendaki yang hilang di jalur lama itu," katanya. Mendengar kabar tersebut, mereka bertiga akhirnya memutuskan kembali ke Gunung Kemang untuk membantu pencarian. Menjelang sore mereka tiba di lokasi pohon besar yang pernah mereka temui. Udara terasa dingin meski matahari masih terlihat. Saat menyusuri jalur, Mang Ujang tiba-tiba berhenti. Lihat, di antara kabut tipis, tampak seorang wanita berbaju putih berdiri di pinggir jurang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kang Dalung memanggilnya, "Neng, jangan ke sana, bahaya." Tetapi wanita itu tidak menjawab. Perlahan ia berjalan masuk ke dalam hutan. Karena mengira itu pendaki yang tersesat, mereka mengejarnya. Anehnya, setiap kali mereka mendekat, sosok itu selalu terlihat beberapa meter lebih jauh, seolah-olah mengajak mereka mengikuti. Tanpa sadar mereka masuk ke bagian hutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kabut semakin tebal, tiba-tiba terdengar suara lirih dari depan. "Tolong!" Mereka berlari menuju arah suara. Namun saat sampai, wanita berbaju putih itu sudah berdiri tepat di bawah pohon tua yang akar-akarnya menjulur ke tanah. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, tetapi tidak menyeramkan.
justru terlihat sedih. Dengan suara pelan ia berkata, "Jangan lanjutkan jalan ini." Belum sempat mereka bertanya, terdengar suara gemuruh dari atas bukit. Tanah longsor jatuh tepat di jalur yang beberapa saat lalu hendak mereka lewati. Ketiganya terdiam. Jika mereka terus berjalan mengikuti jalur itu, kemungkinan besar mereka akan tertimpa longsoran. Ketika mereka menoleh kembali ke arah wanita berbaju putih itu, sosok tersebut sudah menghilang. Yang tersisa hanya bunga melati segar di atas tanah. Beberapa jam kemudian, tim pencari menemukan pendaki yang hilang dalam keadaan selamat di dekat lokasi itu. Seorang tetua kampung kemudian menceritakan sebuah kisah lama. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan yang meninggal akibat longsor saat mendaki Gunung Kemang. Sejak saat itu, beberapa pendaki mengaku pernah ditolong oleh sosok wanita berbaju putih yang muncul sebelum terjadi bahaya. Ada yang melihatnya sebelum badai datang. Ada yang melihatnya sebelum tersesat. Dan ada yang melihatnya sebelum longsor terjadi. Sejak hari itu, Kang Dalung, Mang Ali, dan Mang Ujang tidak lagi menganggap semua penampakan di gunung sebagai gangguan. Karena kadang, di balik kabut tebal dan sunyinya hutan, ada sosok misterius yang justru berusaha memperingatkan manusia dari bahaya yang tidak terlihat. Cerita ini hanya fiktif belaka karangan Jawara Channel.